tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Kita sampaikan apresiasi yang Bapak Presiden dan Wakil Presiden mau hadir bersama kita. Takbir, takbir. Mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini menjadi pembuka pintu taufik dan hidayah, agar mereka semua ikut menegakkan Al-Quran, membela Al-Quran, menindak penista agama. Ratusan ribu orang berkumpul di jalanan Jakarta bersatu untuk sebuah tujuan, menuntut pembelaan terhadap agama mereka. Di balik aksi besar ini ada satu nama yang tak bisa dilupakan, Habib Rizik Syihab. Dari aksi 411, 212 hingga gelombang dukungan yang mengguncang Indonesia, siapa sebenarnya sosok di balik aksi bela Islam yang fenomenal ini? Inilah kisah perjalanan Habib Rizik Syihab, ulama kontroversial yang tak pernah luput dari sorotan publik. Habib Muhammad Rizik Syihab lahir pada 24 Agustus 1965 di Jakarta. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab bermarga Al-Syihab, sebuah garis nasab yang diyakini bersambung ke Nabi Muhammad SAW. Ayahnya, Hussein Syihab, adalah pejuang dan seniman Betawi, sementara ibunya membesarkan Rizik dalam lingkungan religius yang kuat. Rizik menempuh pendidikan dasar dan menengah di Jakarta sebelum melanjutkan studi ke Arab Saudi melalui beasiswa pemerintah. Ia belajar di Universitas Islam Madinah, kemudian mengambil pasca sarjana di Universitas Malaya, Malaysia. Kembali ke tanah air, Rizik tak langsung menjadi tokoh besar. Ia sempat menjadi guru, membuka madrasah, dan dikenal di komunitas kecil sebagai pendakwah yang tegas. Tahun 1998 ketika Indonesia mengalami transisi pasca Soeharto, Rizik mendirikan Front Pembela Islam (FPI). Organisasi ini lahir dengan semangat amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Namun, metode FPI memicu kontroversi, mulai dari sweeping tempat hiburan malam hingga keterlibatan dalam berbagai demonstrasi. Nama Habib Rizik pun mulai dikenal secara nasional sebagai pemimpin gerakan Islam jalanan. Perjalanan Habib Rizik tak lepas dari kontroversi. Ia beberapa kali berurusan dengan hukum, mulai dari kasus ujaran kebencian, pelanggaran protokol kesehatan, hingga dugaan pornografi. Ia pernah dipenjara dan beberapa kali diperiksa polisi. Namun bagi para pengikutnya, ini adalah bagian dari jihad dan pembelaan atas Islam. Tahun 2017, setelah gelombang besar aksi bela Islam 212, Habib Rizik memilih tinggal di Arab Saudi. Banyak spekulasi yang muncul, apakah ia pergi karena tekanan politik atau demi keselamatan pribadi. Ia kembali ke Indonesia pada November 2020 dan disambut ribuan massa. Namun tak lama setelah itu, ia kembali dipenjara karena pelanggaran hukum. Habib Rizik adalah sosok yang memecah opini. Bagi sebagian orang, ia simbol keberanian dan ketegasan Islam. Bagi yang lain, ia adalah ancaman terhadap moderasi beragama. Namun yang pasti, ia telah membentuk sejarah gerakan Islam kontemporer di Indonesia. Pengaruhnya terasa hingga ke akar rumput, terutama dalam membentuk kesadaran politik umat Islam.
Perjalanan Habib Rizik Syihab adalah cermin dari tarik ulur antara agama, politik, dan kekuasaan di Indonesia. Apakah ia pahlawan atau provokator, ulama atau politisi? Sejarah akan menilai. Apa pandanganmu tentang sosok Habib Rizik? Apakah ia lebih banyak memberikan inspirasi atau justru kontroversi? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah tokoh lainnya.